Kalian bisa ngebayangin nggak? Hidup terlunta-lunta dengan kapal kecil, dengan peralatan seadanya, dan dia makan ikan secara mentah-mentah. Dan hebatnya lagi, dia bukan sendirian, tapi dengan seekor harimau yang bisa setiap saat memangsanya. Yuk simak bareng-bareng gimana sih ceritanya sampai anak ini bertahan dan hampir saja kehilangan nyawanya karena dia berbulan-bulan di lautan, di tengah lautan. Bagaimana sih ceritanya sampai anak ini bisa bertahan? Yuk simak kisahnya bareng-bareng. Bersama saya Vero Alta, di mana cerita jadi cermin dan insight jadi nyata. Jadi gini kisahnya. Ada cowok namanya itu P. Patel, asalnya itu dari Pondicherry, India. Keluarganya itu punya kebun binatang. Jadi dia itu udah akrab banget dengan hewan-hewan sejak kecil. Tapi P ini bukan anak biasa. Dia punya rasa penasaran yang dalam soal ketuhanan. Bahkan nih, dia menganut 3 agama. Hindu, Islam, dan Kristen. Sampai akhirnya, karena krisis ekonomi, keluarganya harus pindah dari India ke Kanada. Ayahnya itu jual kebun binatang. Dan mereka naik kapal kargo Jepang bernama Finsum bareng beberapa hewan yang masih tersisa untuk dibawa bersamanya. Jadi, saat di perjalanan itu sebenarnya awalnya perjalanan laut itu tenang banget. Sampai suatu malam badai besar datang. Kapal itu terguncang hebat. Saking banternya itu badai dan juga ombak yang menggoyangkan kapal kayak mainan kecil di tengah samudra. Dalam kekacauan itu, Pi kehilangan orang tua dan saudaranya karena kapal itu karam. Dia hanya diselamatkan atau selamat dengan sebuah kapal kecil yang terlempar ke sekoci sambil teriak. Dan dunianya itu hancur dalam hitungan menit karena dia di tengah samudra sendirian. Hingga akhirnya di tengah sekoci itu, di lautan, di samudra, Pi ternyata itu nggak sendirian. Ada zebra yang terluka, ada orang utan yang bernama Orange Juice, dan juga hiena yang ganas. Awalnya hiena ini membunuh zebra dan orang utan. Tapi tiba-tiba dari bawah atau dari dalam sekoci yang di atasnya itu ada kain dan di dalamnya tiba-tiba muncul, wow, harimau itu menerka hiena tadi. Ya, harimau itu bernama Richard Parker. Sekarang setelah hiena itu dimakan, sekarang itu cuma tinggal Pi dan harimau itu. Sebenarnya Pi panik banget pada saat itu karena dia saat itu mohon dan berdoa, Tuhan tolong jangan biarkan aku mati dimakan harimau karena harimau itu belum terlalu jinak. Nah, hari-hari di laut panjang banget, si Pi itu sebenarnya sempat bikin rakit kecil seperti kayak perahu untuk rakit kecil itu untuk menjauh dari Richard Parker atau harimau tadi. Tapi lama-kelamaan dia itu sadar kalau harus bisa hidup bareng si harimau itu. Sebenarnya sangat dilematis karena di satu sisi di Richard Parker ini belum jinak, di satu sisi kalau dia pakai peralatan tadi dia bisa mati di tengah samudra. Dia belajar menjinakkan Richard Parker pakai tongkat. Bukan hanya pakai tongkat saja, tapi pakai peluit darurat. Belajar nangkep ikan, ngumpulin air hujan, dan bikin batas wilayah di sekoci tadi. Sampai akhirnya si Pi ini sadar. Richard Parker bukan cuma ancaman,
tapi alasan dia untuk terus hidup. Dan dia di dalam hatinya bilang, kalau kau mati, aku juga mati. Jadi kita harus bisa hidup bersama. Itu ungkap si Pi tadi kepada harimau. Hari-hari berlanjut sampai di tengah samudra yang begitu luas. Pi nggak tahu dia harus bertahan sampai kapan dan dia minta pertolongan ke siapa. Dia hanya bersama seekor harimau yang tidak jinak-jinak dan setiap saat Pi juga terancam. Harimau itu yang mati atau justru Pi yang jadi santapan harimau tersebut. Di balik penderitaan itu, laut juga kasih keajaiban. Nah, di saat malam hari langit yang penuh bintang, paus bercahaya, laut tenang kayak cermin. Pi berdoa, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih membuat dunia ini indah meski aku menderita. Dengan penuh rasa sedih, Pi ini sudah dalam kondisi yang cukup memprihatinkan karena dia dengan memakan ikan mentah dan juga apa yang ada bisa dimakan, bukan makanan sehari-hari. Pi pola konsumsinya sangat tidak dijaga karena dia hanya bertahan hidup dengan yang apa adanya yang ada di laut. Nah, sampai suatu hari mereka ini berdua, si Richard Parker, sang harimau yang buas tadi, bersama Pi, itu mereka nemu pulau terapung dari alga hijau yang penuh dengan merkat. Pulau itu kayak surga, ada di makanan dan air segar. Tapi saat malam tiba, tanahnya berubah jadi asam. Dan itu bisa mematikan. Kayak apa ya? Itu sangat mematikan. Dan ternyata keindahan itu cuma tipuan, karena berbahaya sekali guys. Walaupun itu tampak secara kasat mata itu begitu indah, tapi itu bisa menghanyutkan, bisa mematikan si Pi tersebut. Dan hari-hari pun berlalu sampai akhirnya Pi putuskan untuk ninggalin pulau itu setelah 27 hari di laut. Sekoci mereka sampai ke pantai Meksiko. Pi itu jatuh lemas di pasir karena saking senangnya dia sudah berada atau menemukan daratan. Dan Richard Parker pun itu sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Baik Pi dengan Richard Parker itu sama-sama. Nasib mereka bertahan hidup dengan makanan yang ada. Dan mereka sampai pada kondisi tubuh hingga bisa dikatakan kulit dan tulang saja. Lalu tiba-tiba si Richard Parker ini sudah turun dari sekoci tadi, tanpa nengok pun, tanpa pamit pun, dia pergi ninggalin Pi. Dan Pi nangis setelah sekian lama hidup bareng di tengah lautan, di tengah gonjang-ganjing ombak, dengan berbagai hal rintangan yang ada di lautan. Ternyata kebersamaan itu tidak membuat Richard Parker menjadi teringat atau ingin bersama dengan Pi. Itu yang membuat Pi menangis. Kemudian setelah si Pi ini terdampar di pesisir, ditemukan oleh nelayan dan dibawa ke rumah sakit. Di sana 2 penyidik Jepang datang menemui si Pi ini. Dan 2 penyidik tadi itu nggak percaya dengan kisah Pi yang bertahan hidup bersama seekor harimau dan keajaiban laut yang ada. Bahwa sekoci itu sebenarnya ada ibunya, dan si Pi ini akhirnya membuat opsi cerita lain bahwa di sekoci itu ada ibunya, ada juru masak, ada pelaut. Mereka saling memangsa untuk bertahan hidup, ibunya dibunuh dan Pi akhirnya membunuh si juru masak. Nah, saat ditanya mana yang benar, ya si Pi akhirnya menyuruh si penyidik tadi untuk memilih cerita mana saja yang kalian suka. Kenapa si Pi menjawab seperti ini? Ya mungkin karena si Pi sudah merasa jujur dan seolah-olah cerita yang sudah dikatakan dengan jujur seolah-olah itu adalah hal fiktif. Ini yang membuat Pi menjadi mengatakan, silahkan pilih salah satu kisah yang menurut Anda paling kalian suka. Mau percaya atau maupun tidak, itu memang yang telah terjadi
kepada si Pi. Oke, gimana sih dengan cerita yang saya sampaikan tadi? Sebenarnya ada berbagai hal yang perlu kita jadikan pembelajaran. Yang pastinya itu adalah sebuah keajaiban. Berbulan-bulan di lautan dengan tidak membawa makanan yang tersedia cukup, itu menurut saya adalah sebuah keajaiban. Bagaimana bisa di tengah lautan dengan makan makanan mentah itu bukan sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan. Ya, hidup ini kadang bisa berubah setiap saat. Bahkan sesuatu yang kita tidak tahu, bahkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tidak terencana, tidak terbayangkan, menyuruh otak dan pikiran kita untuk bertahan hidup di tengah lautan, di tengah samudra yang sebelumnya Pi ini tidak pernah rasakan. Itulah hidup. Pembelajaran apa yang bisa kita petik? Banyak. Kita tidak tahu bagaimana hidup ini berlanjut. Tapi yang harus kita siapkan adalah mentalitas dan percaya keajaiban itu ada. Bahwa Tuhan Allah selalu hadir di dalam hidup kita saat kita dalam kesusahan ataupun kebahagiaan. Tinggal diri kita percaya atau tidak. Percaya atau tidak itu bukan sekedar apa yang kita yakini, namun kita harus melaksanakan semua yang Tuhan dan Allah perintahkan kepada kita. Lalu apalagi pembelajaran yang bisa kita ambil? Ya, seperti itulah. Kita kadang berharap bahwa yang buas itu mampu dijinakkan, namun tidak semudah yang difikirkan dan yang dibayangkan. Bahkan setiap saat yang kita inginkan untuk bersama kita, bisa setiap saat pergi begitu saja. Jangankan seekor hewan, manusia pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita tetap waspada dan jangan bergantung dan jangan berharap kepada makhluk lain, kecuali kepada Tuhan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe untuk mendukung channel ini. Itu saja. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.